Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kita berjumpa kembali. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang visi komputer pada Google Lens. Dan untuk sekarang kita akan membahas tentang game. Jadi di sini saya membuat konsep pembuatan game, di mana game ini saya beri judul Permainan Tradisional Indonesia 3D Open World. Oke, langsung saja ke videonya. Ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yanul Ulum dengan NIM 2005097408 dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, sini saya akan membahas tentang konsep pembuatan game atau permainan tradisional dengan judul Permainan Tradisional Indonesia 3D Open World. Oke, kalian pernah gak sih main permainan tradisional seperti petak umpet, seperti kelereng, benteng, ataupun yang lainnya? Dan kalian sadar nggak sadar di zaman sekarang ini sudah banyak anak-anak kecil yang sekarang jarang sekali memainkan game tradisional tersebut. Kenapa? Karena ya memang perkembangan teknologi tidak bisa dihentikan. Alhasil salah satu cara untuk melestarikan permainan tradisional yaitu mengajarkan cara permainan kepada penerus kita, atau dengan membawa permainan tersebut ke dalam game modern yang bisa dimainkan oleh kalangan sekarang. Dengan mengimplementasikan pemain tradisional ke dalam game 3D, maka akan memberikan pengalaman baru bagi generasi penerus yang sering bermain game modern. Jadi intinya saya akan mengkombinasikan game modern dan juga game tradisional ke dalam satu game yang bisa dimainkan oleh generasi terbaru kita yang sekarang jarang sekali untuk memainkan game tradisional. Dengan tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melestarikan game tradisional tersebut. Nah, game berbasis 3D Open World ini mengusung tema permainan tradisional Indonesia dengan menggabungkan teknologi game dan permainan tradisional. Game ini memberikan pengalaman baru kepada pemain yang ingin bernostalgia terhadap masa kecil mereka yang sering bermain permainan tradisional. Dengan 3D game ini terasa lebih nyata, sehingga perasaan yang didapat pemain bisa tersampaikan, ditambah dengan open world yang bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, apa sih game 3D itu? Game 3D ini mempresentasikan objek dalam bentuk 3 dimensi, sehingga objek akan terlihat lebih nyata seperti dalam kehidupan nyata. Game bertipe 3 dimensi merupakan game dengan grafik yang baik dalam penggambaran secara realita. Kebanyakan game-game ini memiliki perpindahan kamera atau angle hingga 360 derajat, sehingga kita dapat melihat secara keseluruhan dunia dalam game tersebut. Jadi ketika kita memainkan game tradisional yang akan konsepnya saya paparkan ini, nanti kita bisa melihat di sekitar kita, kita bisa melihat secara nyata lah seperti yang ada di dunia sekarang ketika kita bermain permainan tradisional. Lalu apa itu open world? Dalam video game, pengertian open world atau dunia terbuka adalah dunia virtual atau dunia maya di mana para pemain bisa dengan bebas menjelajahi tempat virtual dalam game. Tidak seperti game lain yang mengharuskan para pemain harus menyelesaikan game secara tersebut. Jadi di game permainan tradisional ini nanti para pemain itu bisa menjelajah ke semua tempat dimanapun itu tempatnya untuk memainkan sebuah permainan tradisional. Jadi ketika kalian masuk ke dalam dunia tersebut, kalian bisa melihat banyak sekali permainan tradisional, bisa melihat orang-orang berinteraksi, kita juga bisa ikut bermain ke dalamnya, dan juga kalian bisa berinteraksi ke sesama pemain dengan nanti yang ada fitur yang namanya in-game mic. Itu fitur yang jarang sekali kita temui di game open world lainnya. Oke, next yaitu tampilan UI dari rancangan aplikasi yang akan kita buat. Oke, sebelumnya di awal permainan, pemain akan membuat karakter mereka bebas sesuai kreativitas mereka. Pemain akan bertemu dengan karakter yang dibuat oleh pemain lain dalam metode open world, dan mereka bisa saling berinteraksi dan bekerjasama dalam bermain. Menjelajah bersama temanmu dan nikmatilah fitur serta pengalaman yang diberikan. Itu sedikit alur dari game ini. Yang pertama ada desain selanjutnya yaitu desain UI.
Untuk tampilan menu loading seperti ini, menu tampilan loadingnya. Nah, pada menu loading ini akan tampil dan muncul saat pemain membuka game ini. Saat baru pertama membuka game ini, pemain akan melakukan download resource game sebagai data yang ada dalam game seperti karakter, map, jenis permainan, dan lain sebagainya. Pada tampilan UI menu loading ini terdapat judul game, yaitu permainan tradisional Indonesia, yang dikelilingi oleh bendera Indonesia yang merepresentasikan bahwa ini itu dari Indonesia gitu loh. Di bawahnya terdapat beberapa tampilan permainan tradisional yang ada di dalam game ini, serta background yang digunakan adalah representasi pemandangan alam yang ada di Indonesia. Oke. Next, ketika kita sudah selesai mendownload resource dan selesai routing, maka ketika kita awal permainan atau baru mendownload game ini, akan tampil sebuah menu yaitu edit karakter. Pada menu ini pemain bisa membuat karakter mereka sendiri sesuai imajinasi dan kreativitas mereka. Untuk merubah tampilan karakter akan mereka gunakan. Jadi kalian bebas menggunakan merubah atau karakter ini seperti jenis kelamin yang akan kalian gunakan, laki-laki atau perempuan, lalu ada jenis rambut atau warna rambut, jenis muka atau bentuk muka, pakaian yang akan kalian gunakan, bentuk tubuh bisa juga kalian atur di sini. Semua warna yang ada di sini bisa kalian gunakan. Jadi bebas sekreatif kalian mungkin untuk penggunaan menu edit karakter ini sesuai imajinasi dan kemampuan kalian. Next, ketika sudah membuat karakter, maka kita akan masuk ke dalam menu tampilan utama. Nah, pada menu tampilan utama ini terdapat tampilan karakter yang sudah kita buat tadi ya. Lalu ada background yang digunakan adalah monumen atau monumen terkenal atau landmark yang ada di Indonesia. Terdapat juga beberapa menu yang ada di samping dan di bawah karakter yang memiliki fungsi dan fitur tersendiri. Nanti akan saya jelaskan di bagian fitur-fitur. Lalu ada tampilan pemilihan permainan tradisional. Nah, karena ada dua mode di game ini, yaitu yang pertama mode praktis. Mode praktis ini adanya kalian tidak perlu menjelajah open world, kalian langsung bisa masuk ke permainan itu dengan cara memilih tampilan pemilihan permainan tradisional. Gambar latar yang digunakan untuk tampilan ini yaitu peta Indonesia yang menunjukkan lokasi atau asal permainan tradisional yang telah dipilih. Pada tampilan ini pemain bisa menggeser untuk mencari permainan yang akan dinikmati. Jadi ada beberapa pilihan tampilan yang ada di menu ini, kalian bisa mencari permainan yang bebas kalian pilih. Yang kelima yaitu tampilan saat kalian bermain game tradisional. Ini konsep contoh tampilannya. Jadi kalian ketika bermain game, kan gamenya itu 3D. Jadi semisal kalian main game kelereng, maka kalian itu seperti terasa ke dalam game tersebut, seperti kita memainkan game kelereng di dunia nyata. Yaitu kita bisa menggerakkan ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, ke depan ke belakang, dan kita bisa melihat secara 3 dimensi ruangan yang sedang kita mainkan tersebut. Lalu ini untuk tampilan open world-nya. Jadi saat memasuki tampilan open world itu kita akan disuguhkan banyak sekali monumen atau landmark yang ada di Indonesia seperti Monas, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Rumah Adat dan lain sebagainya. Dan juga ada beberapa room atau beberapa tempat yang bisa kita nikmati untuk melihat orang lain bermain permainan tradisional. Nah, seperti itu. Dan juga kita juga bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa mengajak mereka bermain bersama dan lain sebagainya. Oke, nah ini tampilan ketika kita melihat atau menyaksikan orang lain sedang bermain permainan tradisional. Oke, nah kita masuk ke dalam fitur-fitur. Yang pertama ada fitur pemilihan karakter. Ketika kita pertama kali membuka sebuah game open world atau MMORPG, maka kita akan disuruh atau dicukupkan untuk membuat karakter kita sendiri. Nah, biasanya kita hanya bisa sekali membuat karakter tersebut, atau fitur-fitur yang ada di dalamnya itu terbatas, seperti misal rambutnya ya hanya itu saja, warna yang disediakan hanya itu saja, atau pakaian yang disediakan hanya itu saja. Tapi dengan fitur pemilihan karakter yang ada di game ini,
maka kalian bebas, sangat sebebas-bebasnya untuk memilih atau membuat karakter yang kalian ingin buat. Jadi kalian bisa mengeditnya sesuka kalian seperti apa, bebas. Dan biasanya di game-game lainnya, di game MMORPG atau game open world lainnya, itu hanya bisa sekali untuk memilih karakter, tapi di sini tidak, kalian bebas mengedit karakter yang kalian punya dimanapun kapanpun. Itu fitur yang pertama. Lanjut fitur yang kedua yang ada di dalam menu utama. Nah, pada menu utama ini terdapat beberapa fitur yang bisa dieksplor oleh pemain. Pertama, ada profile yang bisa dilihat oleh pemain yang berisikan informasi tentang pemain seperti nickname yang bisa diubah sesuka hati tanpa ada batasan. Ketika kita memainkan sebuah game, biasanya kita hanya diberikan 1 kali atau 2 kali atau dalam batas waktu tertentu kita bisa merubah nickname yang ada di game kita tersebut. Nah, tapi di game ini kalian bebas mengganti nickname yang kalian punya sesuka hati kalian dimanapun, kapanpun, bebas. Lalu ID pemain ini bisa kita gunakan untuk kita berikan ke pemain lain ketika kita ingin di-invite. Lalu beberapa penghargaan pemain, seperti ketika kita menyelesaikan sebuah teks-teks yang ada, maka penghargaan akan tampil di profil kita. Oke. Selanjutnya ada tombol setting yang bisa kita gunakan untuk mengubah peraturan yang ada di game tersebut, seperti suara yang dihasilkan, grafik yang ditampilkan, dan lain sebagainya. Lalu sampingnya ada tombol shop atau toko yang bisa kita gunakan untuk top up item yang ada di game ini. Ya, walaupun memang yang seperti saya katakan tadi di awal, kalau kita mengedit karakter itu bebas sesuka kita, cuma ada beberapa item-item khusus atau pakaian khusus lah contohnya yang tidak bisa kalian dapatkan dengan mudah. Jadi kalian harus top up terlebih dahulu dan bisa mendapatkan item tersebut. Yang ketiga yaitu metode permainan. Seperti yang saya katakan tadi, ada 2 metode permainan. Yang pertama ada metode langsung untuk masuk ke permainan. Jadi para pemain tidak perlu masuk ke open world, pemain langsung bisa masuk ke mode permainan dan bisa langsung mencari permainan tradisional yang ingin dimainkan. Yang kedua yaitu metode open world, yaitu metode di mana kita akan memasuki sebuah dunia baru, lalu kita bisa menjelajah ke dunia tersebut, kita bisa menonton permainan tradisional, kita bisa berinteraksi kepada orang lain, kita bisa mencari permainan tradisional di game di metode tersebut. Oke. Next yaitu kelebihan dan kekurangan dari game ini. Kelebihan yang pertama yaitu bebas untuk membuat karakter kapanpun, yang saya jelaskan tadi. Bebas mengganti nickname kapanpun, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Harga top up yang terbilang murah. Selanjutnya adalah permainan tradisional yang banyak pilihannya. Jadi tidak hanya itu saja permainannya, masih banyak pemilihan permainan tradisional lainnya. Yang kelima yaitu open mic in game yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi. Nah, di game MMORPG lainnya itu mungkin sudah banyak ya tentang mic in game ini, cuma tidak semua game open world atau MMORPG itu ada fitur open mic in game. Dan yang terakhir yaitu grafik yang ditampilkan yang realistis tentunya, karena ini sudah mengusung tema 3D dan juga open world. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama yaitu karena grafisnya yang begitu bagus dan begitu menarik dan realistis, tentunya ukuran game yang terlalu berat seperti kita bergerak di dalam open world. Yang kedua yaitu size game yang besar sehingga membutuhkan penyimpanan yang luas. Karena size yang ada di game ini itu besar, maka penyimpanannya yang kita gunakan yaitu penyimpanan juga memerlukan batasan yang besar. Yang ketiga yaitu membutuhkan spesifikasi perangkat yang kuat. Ketika kita memberikan game ini di HP, maka minimal RAM yang harus kita gunakan yaitu 6 GB, ataupun prosesor yang kita gunakan yaitu octa-core 1,8 GHz.
Dan untuk penyimpanan sendiri minimal itu tersisa sekitar 20 GB. Ketika kita memainkan game ini di konsol ataupun PC, maka penyimpanan minimal yang ada yaitu 80 GB, ataupun menggunakan spesifikasi seperti Intel Core i5 sampai i7 generasi ke-10 sampai 12, ataupun dengan bantuan grafik card seperti Nvidia GTX ataupun RTX. Dan yang terakhir, kekurangannya itu harus memiliki koneksi internet yang stabil, karena game ini berbasis open world. Tentunya koneksi internet stabil itu digunakan untuk kita berkomunikasi, berinteraksi, menjelajah dan yang lainnya di game ini. Oke, jadi itulah konsep game yang saya usung ke dalam pemrograman game ini. Semoga kedepannya game ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, karena melihat potensi, tujuan dan manfaatnya yang begitu banyak, dan juga untuk melestarikan, tentunya untuk melestarikan game tradisional Indonesia. Oke, sekian dulu pembahasan video tentang konsep game dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Saya Muhammad dulu pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.